Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hayatmu TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin, dan insya Allah pagi ini kita akan wisata religi lagi menuju makam Al-Alimul Allamah Syekh Jamaluddin Al-Banjari, atau yang masyhur dikenal dengan Syekh Surgi Mukti. Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya waliyallah, ya sahibatil karamah, al-alimul allamah Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Ji'naka zairina wa ala maqamika waqifina, auda'na indaka syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni atawassalu ilaika bikaramati waliyika Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Ya waliyallah Syekh Jamaluddin Al-Banjari, inni atawassalu bika ila rabbika bika wa bikaramatika bi qada'i hajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal aqani fahum muqmahun, wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa Sobat Hayat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Alimul Allamah Syekh Jamaluddin Al-Banjari ini adalah salah satu cicit Datuk Kalang Fayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah beliau adalah Syekh Jamaluddin binti Hajjah Jaleha bin Datuk Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di desa Dalam Pagar Martapura pada tahun 1817 Masehi dari pasangan Haji Abdul Hamid Kosasih dan Hajjah Jaleha. Sebagai cicit keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sejak kecil beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Masa mudanya dijalani dengan menuntut ilmu di kota suci Mekkah Al-Mukarramah selama kurang lebih 40 tahun dan berguru kepada ulama-ulama masyhur di tanah suci ketika itu. Salah satu guru ternama beliau adalah Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau yang masyhur dikenal dengan Syekh Ibnu Athaillah, pengarang puluhan kitab di bidang tasawuf, akidah, tafsir, hadis, usul fiqh. Dan yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam
yang menjadi salah satu rujukan kitab tasawuf sepanjang zaman. Sepulang dari tanah suci Mekah pada tahun 1894 Masehi, beliau berhadapan dengan masa yang sulit karena saat itu sedang berkecamuk perang Banjar antara pasukan Pangeran Antasari melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Syekh Jamaluddin Al-Banjari memilih jalan dakwah meneruskan dakwah Islam Datuk Kalampayan di masa pemerintahan Hindia Belanda. Jalan ini beliau ambil agar syariat Islam tetap tegak di bumi Banjar dan demi kemaslahatan umat meskipun dalam suasana perang Banjar saat itu. Tepat pada tahun 1314 Hijriah, Syekh Jamaluddin Al-Banjari diangkat menjadi mufti yang berkedudukan di Banjarmasin. Sejak saat itulah beliau diberi julukan Surgi Mufti oleh pemerintah Hindia Belanda yang berarti pemimpin suci. Sikap beliau yang istiqomah dengan kesucian hati dan ketekunan dalam beribadah membuat segan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada hari Sabtu 8 Muharram 1348 Hijriah menjelang sholat asar di kediaman beliau di Sungai Jingah Banjarmasin ini, dan dimakamkan di kediaman beliau ini yang dulunya juga dijadikan beliau tempat mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada umat. Beberapa karomah beliau yang paling masyhur adalah ketika beliau pernah mengatakan bahwa setiap air itu ada ikannya. Rupanya perkataan beliau ini sampai ke telinga para petinggi Belanda, dan salah seorang petinggi Belanda tak percaya. Dia pun datang menemui Syekh Surgi Mufti sambil berkata, "Ya Surgi Mufti, benarkah setiap air itu ada ikannya?" Lalu Syekh Jamaluddin Al-Banjari menganggukkan kepalanya. Sang petinggi Belanda tersebut cepat-cepat mengambil sebiji kelapa muda sambil berkata, "Di dalam kelapa ini ada airnya ya Surgi Mufti, dan apakah ada ikannya?" Kembali Syekh Jamaluddin Al-Banjari menganggukkan kepalanya. Dengan penuh penasaran, sang petinggi Belanda membelah kelapa muda tersebut, dan subhanallah, baru saja dibelah, air di dalam kelapa tersebut keluar diiringi seekor ikan sepat yang masih menggelepar keluar dari buah kelapa tersebut. Karomah beliau yang lain adalah saat beliau pulang kampung dari Sungai Jingah ini menuju desa dalam pagar Martapura dengan mengayuh jukung atau sampan, beliau berpapasan dengan warga yang mengabarkan bahwa dia kehilangan emasnya yang terjatuh di Sungai Martapura. Beliau merasa iba dan berniat menolong warga tersebut. Anehnya, hanya dengan merentangkan salah satu tangannya ke dalam sungai, tiba-tiba emas warga tadi sudah ada di tangan beliau. Karomah lainnya adalah pada suatu hari beliau ada hajat pulang ke kampung halaman, dan saat mulai menaiki jukung atau sampan beliau, warga di sekitar sini menyaksikan bahwa jukung beliau dalam kondisi bocor, dan menurut akal sehat jukung tersebut akan tenggelam hanya dalam perjalanan beberapa meter. Namun dengan karomahnya, jukung tersebut baru tenggelam setelah beliau sampai di kampung halaman. Subhanallah. Demikianlah kisah perjalanan waliullah Syekh Jamaluddin Al-Banjari, atau yang masyhur dikenal dengan Syekh Surgi Mufti. Semoga kita semua dapat meneladani jejak langkah beliau, yakni selalu menjaga kesucian hati, tekun dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
serta memilih jalan dakwah meskipun dalam suasana tersulit apapun. Sobat Hayatmu TV dimanapun Anda berada, dari kawasan Kubah Surgi Mukti Kampung Banjar Sungai Jingah Banjarmasin, saya mengucapkan sampai jumpa pada wisata religi berikutnya. Tetap sehat, syukur dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.